Ini kalau disinggung dikit ngamuk gitu. Kalau seorang wanita, seorang istri, seorang ibu emosinya labil, gampang marah kepada anak. Yang ketiga, menulis. Kenapa menulis, Ustaz? Menulis adalah skill agar wanita stabil emosinya. Wanita itu butuh curahan perasaan, tapi kadang pasangan suami nggak siap untuk diajak ngobrol. Kadang capek berlangsung tidur. Tidak setiap saat, tapi kita butuh bicara banyak. Tapi ketika kita nggak bicara, bahasa tubuh kita nggak nyaman. Maka ada dalam Islam ada solusinya, menulis. Menulis adalah mengeluarkan emosi negatif, dan itulah katarsis terbaik buat wanita. Makanya kenapa perempuan yang nggak bisa nulis, nggak pernah nulis, setiap kajian nggak pernah catat, maka emosinya labil. Ya, buktiin aja. Yang nggak nyatet siapa? Biarin yang nggak nyatet. Labil. Nggak nyata tuh, labil. Labil. Ini kalau disinggung dikit ngamuk gitu. Yang nyatet-nyatet nih, yang nyatet-nyatet jomblo-jomblo tuh, Ikhwan tuh, yang nyatet-nyatet jadiin tuh. Jadi nanti habis ini kalau ada ta'aruf tanyain, waktu kajian Ustaz ini nyatet nggak? Nyatet. Ya udah jadi gitu. Yang senang nyatet. Karena ketika dia nyatet menulis itu dia tumpahkan energi negatifnya semuanya. Orang kalau lagi marah tulisannya gitu. Kalau lagi nyantai itu dicurahkan. Bedain deh. Makanya sekarang ada namanya writing terapi. Terapi menulis. Bagi orang-orang punya masalah psikologis bisa dengan menulis. Makanya selesainya dengan apa? Menulis. Saya selalu bilang, kelas menulis bagi perempuan kelas untuk kesehatan emosi. Silakan. Ini penting, kenapa? Kalau seorang wanita, seorang istri, seorang ibu emosinya labil, gampang marah kepada anak. Anak jadi korbannya. Itu sering kali terjadi. Saya tidak salahkan beberapa ibu-ibu yang misalnya yang sering emosi sama anaknya, tapi saya bisa tebak akar masalahnya. Akar pertama, suaminya cuek. Karena dia nggak diajak ngobrol. Akar kedua, ibu ini malas menulis. Nggak punya kemampuan nulis. Dan ingat, menulis bukan membuat blog atau menulis di Facebook. Bukan. Nulis dalam bahasa para ulama, khot itu pakai pulpen atau pensil. Nulis, karena itu yang berbeda dibandingkan kita ngetik. Maksudnya apa? Memang nulis khot, nulis. Pakai buku, nulis. Dia bukan nulis di Facebook. Kalau nulis di Facebook, maksudnya curhat malah stres. Kadang udah curhat panjang-panjang, nggak ada yang komen, kan stres. Sampai di japri satu-satu, like status gua apa? Kan gitu. Sampai dipromot kan gitu. Nah, itu kan. Nah, pemantasan ini penting. Ketika seorang ikhwan pahami perannya, dia jadi koam, dia punya jejak seperti itu, maka pernikahan itu diuji Allah, dia nggak akan mengalami namanya guncangan dahsyat. Seperti pilot yang sudah terlatih dengan banyaknya latihan, serangkaian latihan, maka begitu turbulensi dia nggak histeris. Udah biasa. Begitu juga perempuan, ketika sejak awal sudah membekali dirinya minimal dengan skill dasar yang memiliki, dia pantas. Maka kepantasan itulah yang menjadi dasar kenapa perempuan-perempuan zaman dahulu menikah lebih cepat dari usia-usia yang sekarang. Kenapa? Karena Allah datangkan jodoh dengan segera, karena kurasa engkau sudah pantas, kata Allah. Karena engkau sudah memataskan diri cepat, maka siapa yang cepat dapat jodohnya, bukan jangan GR. Kalau nggak pantas, kita hanya menambah daftar dari perceraian yang panjang itu. Atau kalau kita merasa sudah dapat jodoh cepat tapi kita pantas, berarti kita termasuk keluarga yang dimuliakan.